Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan masih terus berpikir tentang the servant leaders. Sekarang kita akan tiba pada bagian yang berikutnya. Ya, ini poin kelima dari bagian ini. Yaitu pemimpin yang melayani. Bacaan kita masih tetap sama di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 kali ini saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi menjawab kepadanya, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka padanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiri aku tidak berhak memberikannya itu. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, di dalam kita memikirkan pemimpin yang melayani, maka kita harus memperhatikan bagaimana semangat yang diajarkan oleh Yesus ketika murid-muridnya ribut soal siapa yang mau menjadi pemimpin. Ya, seperti di awal kita pernah membicarakan Yohanes, Yakobus, ada 2 bersaudara. Nah, ibu mereka masih boleh dibilang mereka ini sepupu Yesus, jadi ibu itu masih kira-kira tante begitu ya, daripada Yesus secara hierarki kekeluargaan. Sehingga pendekatan keluarga coba dilakukan. Tetapi soal kerajaan surga bukan soal pendekatan keluarga gitu ya. Sehingga permintaan itu tidak dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi perlu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seharusnya tiap orang hidup di dalam kepemimpinan itu melakoni apa yang dilakukannya, dijalaninya dalam hari ke hari. Sehingga betul-betul mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki wawasan yang tajam. Nah, ini penting. Sekarang kita akan melihat saudara, seperti apa pemimpin yang melayani? Pemimpin yang melayani adalah pertama, yang turun ke bawah. Istilah turba dulu dikenal di dalam kabinet Orde Baru. Turun ke lokasi Kolose. Turba namanya, turun ke bawah. Untuk melihat ada apa sebetulnya di lapangan sana. Itu the good leader. Kebanyakan pemimpin hanya berada di balik meja saja. Menerima laporan, memerintah dan seterusnya. Tetapi mereka tidak turun. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang turun ke bawah bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya melakukan apa yang perlu dilakukan di sana. Jadi dia turun ke bawah. Saudaraku, ini menjadi satu semangat yang perlu bagi seorang pemimpin. Karena itulah pemimpin yang melayani tanpa semangat turun ke bawah, ia tidak layak disebut menjadi seorang pemimpin atau yang kita bilang the servant leaders itu. Turun ke bawah. Mari kita mulai mengingat apa yang Yesus Kristus Tuhan kerjakan. Yesus Kristus Allah di dalam surga tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, lalu dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia. Nah, ini perlu. Nah, oleh karena itu saudara, pada waktu dia mengambil rupa seorang manusia, sama dengan manusia, dia turun ke bawah. Alangkah hebatnya. Pada waktu dia datang, dikatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Iya, betul sekali. Kalau dia dilayani, dia Tuhan dilayani di surga sana oleh malaikat siang dan malam. Tidak perlu dia turun ke bumi. Itu sebab diambilnya rupa seorang hamba. Itu sebab dia menjadi manusia di dalam kehambahan itu. Sehingga dia menjadi hamba yang melayani. Dimainkannya. Padahal dia bisa memilih peran raja untuk dilayani, bukan? Nah, karena itu seharusnya setiap orang yang menyebut dirinya Kristen di dalam hidup sebagai pengikut Kristus mestinya punya semangat yang kuat di dalam hidup sehari-hari, yaitu semangat untuk melayani, turun ke bawah. Tidak berhenti di atas ongkang-ongkang kaki.
Apalagi kalau kemudian sekali lagi ini berulang-ulang saya bilang mau menjadi pemimpin mengejar fasilitas. Sehingga akhirnya makin tinggi jabatannya di dalam kepemimpinan agama misalnya, makin senior, makin pengalaman. Yang berubah apa? Gaya hidupnya. Ya kan? Mobil yang makin mewah misalnya, rumah yang makin mewah. Tapi hasil kepemimpinan gak jelas. Bahkan ujung-ujung selalu akan muncul anti klimaks. Anti klimaks apa artinya anti klimaksnya? Anti klimaksnya adalah ketika kemudian dalam kepemimpinan itu, ternyata dia tidak menciptakan perubahan yang signifikan. Itu mengerikan. Ternyata dia tidak menghasilkan apapun kecuali hasil untuk dirinya atau kelompoknya. Maka yang turun ke bawah itu akan melihat kepada semua aspek yang mungkin untuk digarap, untuk dikerjakan. Nah itulah pemimpin yang melayani. Maka pemimpin-pemimpin yang melayani yang turun ke bawah ini, yang tidak mempertahankan diri dan posisi ini, maka mereka akan menjadi hal yang kedua, yaitu selalu bekerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Karena dia tahu ini semua tugas harus diselesaikan. Tapi dia tidak sedang bekerja untuk mempertahankan posisinya. Ini perlu. Maka orang yang turun ke bawah, apa yang kamu takutkan? Oh ada saingan. Enggak ada persaingan apa sih? Ya, semakin banyak yang turun ke bawah, semakin banyak yang melayani. Iya puji Tuhan dong. Memang ladang itu banyak tuaiannya kok, tapi penuainya sedikit, itu Alkitab. Jadi mari kita melaksanakan bukan dalam kerangka untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan posisi. Tapi biar kita laksanakan karena memang itu tugas panggilan kita. Nah, itu pemimpin yang melayani. Jadi ingat ya, turun ke bawah bukan sekedar model. Ya banyak orang suka turun ke bawah karena nggak pede di atas. Itu beda lagi itu. Iya, itu menjadi semacam pelarian-pelarian yang tampaknya rohani tapi tidak. Jadi betul-betul ini elegan dalam kekristenan ini. Saya kira sekarang ini banyak sekali penilaian terhadap kepemimpinan Kristen itu adalah penilaian basa-basi, kulitnya tetapi bukan isinya. Gitu. Sehingga kita memang seringkali salah kaprah. Kalau ada orang kerja lembut, misalnya sabar, nggak marah, orang bilang, wah ini dong pemimpin Kristen mesti begini. Tapi lupa, orang ini termasuk lemah juga membuat keputusan. Lemah karena tidak mempunyai ketegasan. Dan memang karena itulah dia tampaknya lembut, tampaknya sabar tadi. Tampaknya. Tapi sebaliknya ada seorang pemimpin yang kemudian kita tidak suka. Wah terlalu keras. Wah marah melulu misalnya gitu ya. Padahal kemudian kita tidak melihat atau tidak mau tahu bahwa dia adalah pemimpin yang strong, yang kuat, tegas, cepat. Sehingga dia seringkali tidak sabar terhadap kelambatan. Nah sementara yang di sekitarnya seringkali lambat dan dia marah. Nah yang kita lihat marahnya doang. Iya, sehingga menyebut itu tidak rohani. Nah inilah penyakitnya orang Kristen. Cuma menilai dari sorot yang enak buat dirinya. Tanpa pernah mau melihat totalitas yang dihasilkan atau yang dikerjakan itu apa. Yang seharusnya menjadi pergumulan bersama untuk menggarap pekerjaan Tuhan yang besar itu. Jadi saudaraku yang kekasih, penting sekali untuk kita mempunyai satu pemahaman yang benar dulu. Sehingga dalam melaksanakan tugas tadi yang saya bilang, laksanakan, lakukan apa yang harus saudara lakukan. Kadangkala ada orang yang harus kita hukum ya, terpaksa apa boleh buat dihukum. Ya, jangan takut menghukum kalau kemudian misalnya, waduh dengan menghukum nanti jabatan saya bisa gak terganggu nih. Loh, tidak. Kebenaranlah kebenaran. Jabatan itu sebetulnya kepemimpinan itu, misalnya saudara pegang satu posisi. Ingat, jabatan yang sejatinya bukan itu sebetulnya. Tugas yang saudara emban itu loh. Jabatan menjalankan itu. Ya, seringkali kan kita jabatan kursinya. Nah karena itulah, kita mesti belajar tidak terikat kepada jabatan kursi dan demi mempertahankan kursi tadi. Tapi betul-betul jabatan dalam pelaksanaan tugas tadi. Sehingga kita melaksanakan dalam tugas panggilan itu lagi bukan dalam rangka mempertahankan kursi buat kita gitu. Wah alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Seharusnya lah setiap orang percaya seperti itu. Sehingga saudaraku yang kekasih, turun di bawah ketemu ada di bawah. Melaksanakan bukan untuk mempertahankan, alangkah indah. Kemudian semua dikerjakan dalam nilai-nilai yang luar biasa. Oh manisnya. Menyenangkan ya. Sehingga ini betul-betul menjadi satu nilai hebat dalam hidup kita. Dan kita membangunnya dengan cara-cara yang luar biasa, yang elegan tadi. Ya. Maka itu kalau kita bilang, apalagi kalau orang Kristen di partai politik misalnya, lebih banyak memimpin untuk mempertahankan. Nah, lalu dia melaksanakan tugas-tugas untuk mempertahankan tugas. Lalu diberi labelisasi Kristus Tuhan kasih, kata Tuhan dan seterusnya. Ya, ironis. Padahal orang yang melaksanakan tugas dalam kerangka menjawab panggilan, bukan dalam mempertahankan posisinya, itu yang murni.
Kalau orang untuk mempertahankan posisi, seringkali banyak kepalsuan di sana. Kamuflase. Ya. Jadi kita mesti belajar nih, menjadi pemimpin-pemimpin yang melaksanakan tugas panggilan kita, bukan sekedar untuk mempertahankan posisi kita. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan saya pikir menjadi pemikiran serius, yaitu tadi itu. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Padahal godaan kepemimpinan yang terbesar adalah godaan untuk diservis, godaan untuk dihormati, godaan untuk dilayani, namanya juga pemimpin. Ya, maka banyak orang terus memperkuat posisi kepemimpinannya supaya mendapatkan penghormatan yang maksimal untuk dirinya. Tetapi kita disuruh berlaku paradoks supaya semakin kuat memimpin, semakin hebat, semakin tinggi, tapi semakin melayani. Udah mak, susah banget ya. Kita mesti jujur, itu berat, itu nggak gampang itu. Itu menjadi sebuah pergumulan yang serius yang harus kita pikirkan. Sehingga banyak sekali orang memakai moto-moto dilayani bukan untuk melayani, tapi dalam prakteknya apanya? Iya kan? Apanya yang dilayani? Anda pergi satu company ataupun satu perusahaan tertentu atau bank atau apapun, ya kalau disebut semuanya untuk Anda adalah nomor 1 gitu. Tapi kita datang nanya 2-3 item nggak jadi, dia marah. Apanya itu? Omong kosong kan? Nah itu slogan kosong itu. Karena ternyata dia tidak respect. Hanya karena kita tidak jadi membeli. Padahal harusnya dia respect kalau memang betul itu motonya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita perlu memikirkan, merenungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya hidup kita itu dari hari ke hari, ya harus diisi dengan kebenaran yang sejati itu. Sehingga betul-betul kita melakoni, betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita betul-betul melayani, bukan dilayani. Tapi gimana Pak kalau misalnya kita melayani tapi kemudian mereka sediakan makan, sediakan minum, lalu sediakan tempat istirahat buat kita. Kan kita juga dilayani. Yes. Tapi itu bukan tujuanmu. Itu bonus yang kau dapatkan atas apa yang kau lakukan. Dan konsentrasilah terhadap apa yang kau lakukan, bukan apa yang akan kau terima. Nah, di sini balik lagi. God oriented tadi. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan kamu yang lebih dulu mengasihi, tapi Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, bagaimana kita bisa mengasihi dia? Bukan karena kita mengasihi Tuhan, dia mengasihi kita. Maka begitu juga dalam konteks melayani. Karena Tuhan sudah melayani, maka kita akan melayani dia. Itu sebab, penyebab pertama pelayanan itu adalah bukan apa yang akan kita dapat, tapi apa yang sudah kita dapat. Kasih karunia. Maka kalau nanti ada lagi yang dapat tadi, apakah tidur, makan, minum, itu bonus saja. Ya, itu bukan tujuan. Nah itulah pemimpin yang melayani. Nah kalau sampai di sini saudara pasti akan bilang kan, loh kalau gitu banyak kan pemimpin-pemimpin itu tidak melayani dong. Ya memang itulah faktanya. Itulah ironisnya. Dan itulah kekristenan dan itulah gereja. Padahal tidak boleh harusnya di sana. Tapi itu kenyataan. Ironis ya, sedih ya. Nah karena itulah saudaraku yang kekasih. Supaya kita jangan sampai terjebak menjadi salah. Mari kita lakoni dengan tepat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga betul-betul kita melayani bukan untuk dilayani. Dan itu bukan cuma sekedar slogan. Tapi nyata dalam kehidupan bisa dilihat, diukur, dirasakan tiap orang. Ya, saya bilang saya paling rajin membaca slogan-slogan di berbagai tempat. Lalu kemudian mengukur, melihat cara kerja mereka atau dengan apa yang mereka lakukan. Kita nggak menemukan. Di tempat saya pelayanan pun saya selalu ingatkan. Kawan-kawan misalnya, loh ini apa yang kita katakan? Tapi kita nggak lakukan, gimana ini? Kan perlu sekali toh. Di tabloid kita Reformata itu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tapi ada saja yang kemudian kurang benar. Saya sudah beberapa ganti orang misalnya. Ya sorry, kita menemukan ketidakbenaran. Walaupun tentu versi tiap orang, saya nggak salah kan begitu ya. Biasalah, siapalah orang yang mau disalahkan. Ya, tapi biarkanlah fakta yang berbicara. Maka harus ada pembenahan kan, ada pembenaran. Ini harus dilakukan. Tidak boleh seperti begini dan begitu kan gitu. Nah ini memang pentingnya. Kita punya banyak guru. Pergi ke desa. Udah jelas ini adalah pelayanan misi. Untuk mengajar misalnya. Ada saja yang kemudian tidak lama ya kemudian kembali. Karena jenuh. Nggak bisa lihat ini, lihat itu. Atau mau berhenti saja. Nggak cocok sama teman, sama ini kan gitu ya. Ada saja. Tapi saya bersyukur pada mereka yang setia. Yang terus berjalan. Karena memang sudah seharusnya begitu. Urusan apa teman kita kurang cocok sama kita? Kok bisa jenuh kalau memang misi? Tapi memang ternyata misi itu adalah misi yang diiyakan dalam kata-kata. Tapi sebetulnya bukan milik hati.
Sementara kita yang ngetes ini adalah orang-orang terbatas yang nggak bisa mengorek hati orang kan gitu ya. Sehingga kita berhadapan dengan sebuah kenyataan-kenyataan. Semangat semua orang adalah dilayani, bukan melayani. Nah, saudara bisa tahu ya. Jadi bisa melihat di situ. Nah, oleh karena itulah bagaimana kemudian orang-orang seperti ini mengakibatkan dia memimpin dengan spirit yang melayani. Ini poin keempat. Turun ke bawah yang pertama, melaksanakan bukan dalam rangka mempertahankan, melainkan memenuhi panggilan. Yang kedua, melayani bukan dilayani. Ketiga dan keempat adalah memimpin dengan spirit melayani itu. Sehingga itu terus maju dalam tiap aspek yang kita lakukan. Tiap apa yang kita kerjakan. Maka saya percaya akan ada perubahan demi perubahan yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Saudara dipanggil untuk apa sih? Bidang A misalnya ya. Nah, lakukan itu untuk melayani. Bidang A ini pakai untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani kan. Sehingga saudara betul-betul bermaksimal diri untuk mewujudkan tugas itu. Dalam rangka tadi melayani tadi. Sehingga ada bagus-bagus. Nah, waktu saudara melakukan kan ada benturan itu ya. Ada yang gak terima kiri, kanan, ribut misalnya. Bahkan meneror saudara. Nah, kemudian saudara, udah kalau gini ya gue mundur dah. Ah, saudara mundur. Ya, karena saudara merasa terganggu, tidak nice lagi kan gitu ya. Padahal sebetulnya saudara masih bisa bertahan. Tapi saudara merasa confidence, kenikmatan saudara itu terganggu. Saudara mundur. Nah, ini semangat dilayani masih ada. Kalau melayani nggak begitu. Bentak-bentuk pun dia tahu ini benar dan harus. Dia jalankan terus. Tahu dia sadar perbedaan tadi adalah perbedaan tipikal saja kan begitu ya. Nah, dia maju terus saudara. Nah, orang seperti ini akan terus maju. Bukannya ini bukan kepala batu muka tembok ya, bukan. Nah, itu lain lagi. Kadang-kala ini ada orang sudah salah pun dimarah-marahin terus. Ngawur nggak pernah bagus kerjanya. Nah, tapi itu ya kepala batu muka tembok. Dia tetap ada di situ. Dia nggak bergerak dari situ. Ah, itu ngawur itu. Bukan itu yang kita maksud ya. Nah, karena itulah dengan mentalitas yang kuat seperti itu, yang mau melayani, maka saya pikir tiap pemimpin pasti akan menciptakan perubahan di mana dia ada. Dan itu akan menjadi kebangunan yang luar biasa sekali. Nah, itu akan menjadi kegairahan yang hebat sekali. Ini diperlukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena itu, mari kita sama-sama lakukan ini. Mari kita sama-sama menjalani itu supaya sungguh-sungguh semua yang kita kerjakan menjadi pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita terus memimpin dengan semangat melayani. Ini sebuah paradoks memang. Sehingga dalam kepemimpinan yang kita kerjakan terjadi perubahan kualitas pada diri. Karena penguasaan diri yang di depan sudah kita bicarakan. Membuat kita makin mampu mengendalikan diri. Karena memang kita mempunyai satu nilai yang baru. God oriented bukan self oriented. Wah, makin hari itu akan makin hebat dan makin hebat dalam pelayanan itu. Itu sebab saudara, Yohanes Pembaptis pernah berkata ya, biarlah dia atau Tuhan semakin bertambah, aku semakin berkurang. Anak-anak sekolah minggu seringkali nyanyikan lagu itu dari sekolah minggu. Tapi sampai dewasa, sampai gede, sampai tua pun gagal melakoninya. Yang ada kita yang makin gede makin besar ya. Di rohani juga sama. Karena merasa paling hebat melayani Tuhan, sangat akrab dengan Tuhan, siang malam ngobrol sama Tuhan, tiap hari dengar suara Tuhan kan gitu kan. Rasa paling jago sudah. Kutuk sana, kutuk sini. Dia rasa dia nomor satu di dunia ini. Tidak cocok lagi dengan semangat Alkitab. Tidak gampang kan? Tapi siapa yang berani menyatakan kebenaran? Itu yang harusnya. Mari kita maju, mari kita lihat. Memang Alkitab bilang itu mau apa? Alkitab mengkritiki, misalnya Tuhan Yesus alih-alih Taurat kan, kau ini memang tidak masuk ke surga. Tapi lebih jahat lagi, kau cegah orang masuk surga. Kau halang-halangi. Itu kalimat berat banget itu. Tetapi itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian seperti ini mari kita memikirkan dengan bijak. Supaya kita jangan sampai salah. Kebenaran harus kebenaran kita nyatakan, jangan takut. Orang tidak terima tidak mengapa. Kita semakin terasah, semakin teruji. Orang menolak bahkan mencerca. Oh, Anda akan semakin kuat. Itu badai yang memberikan berkat. Alangkah indahnya. Karena itu jalani hari-hari kita, saudaraku yang kekasih. Mari kita belajar untuk betul-betul spirit yang melayani itu. Supaya kita tahu di mana kita ada untuk mengubah situasi. Bukan kita kalah terhadap situasi. Saya menemukan sebenarnya banyak sekali orang-orang berpotensi menciptakan perubahan, tapi tidak punya mental yang cukup kuat untuk melakoni. Sehingga kemudian seringkali mereka berada di tempat di mana arus membawa. Agak menyedihkan. Kiranya setiap saudara, kalau saudara terjebak, iya saya juga begitu ini. Ayo, lawan arus itu. Mulailah berpikir dengan jernih, supaya hidup kita berarti. Mati kita menjadi berarti, bukan? Sehingga mati kita layak untuk dikenang. Camkan itu. Maka mulailah
menjadi pemimpin yang melayani. Dimanapun kita berada, dalam rumah, kantor, organisasi, negara, dan seterusnya. Selamat meneropong diri. Selamat memimpin dengan semangat melayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami, Tuhan yang tolong tuntun pimpin, supaya hari-hari kami menjadi hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapa dalam surga, menyerahkan hidup kami di tengah-tengah ruang di mana kami ada untuk memainkan peran sebagai pemimpin, supaya kami memimpin dengan semangat yang bijak, memimpin dengan semangat melayani, sehingga sungguh-sungguh di dalamnya semua nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, hidup kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.